Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saat ini kita sudah memasuki hari ke-7 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah shaum Ramadan ini sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu sekalian, ada setidaknya ada 3 peristiwa besar di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah peristiwa perang Badar, di mana terjadi peperangan antara kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 orang berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Sebuah peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin secara gemilang, dan peristiwa itu adalah titik tonggak pertama kaum muslimin betul-betul diperhitungkan oleh kaum musyrikin sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Peristiwa kedua adalah peristiwa penaklukan Mekah, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin berjumlah 10.000 orang memasuki kota Mekah tanpa perlawanan apapun dan berhasil menaklukkan kota Mekah secara damai. Dari situlah semakin banyak berbondong-bondong kaum musyrikin yang mengucapkan syahadat memasuki agama Islam. Kemudian peristiwa ketiga yang perlu dicatat adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran diyakini oleh sebagian ulama jatuh ke 17 Ramadan, ada yang mengatakan 19 Ramadan. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita membaca Al-Quran tersebut. Kalau memungkinkan kita bisa mempelajari, kemudian mengamalkan dan mengajarkan kembali kepada orang lain. Ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan perlunya kita membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada umat yang membacanya pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya makan dan minum dan memenuhi syahwatnya pada siang hari. Maka perkenankanlah aku memberinya syafaat baginya. Al-Quran pun berkata, aku telah menghalanginya tidur pada malam hari. Maka perkenankanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat baginya. Lalu syafaat keduanya pun diterima oleh Allah untuk diberikan kepada umat muslim. Kemudian berikutnya ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dengan mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya, hadis berikutnya, hadis yang ingin saya sampaikan adalah kembali hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran disertai duta-duta Allah atau malaikat-malaikat Allah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena belum pandai, maka ia memperoleh 2 pahala. Selanjutnya ada juga hadis yang kembali diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seperti kita ketahui adalah bahwa semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sudah dijamin kesahihannya. Kali ini Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah harimau
baunya harum dan rasanya lezat. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, tidak berbau tetapi lezat rasanya. Selanjutnya sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela kita, pemberi syafaat kita, khususnya bagi orang yang mempelajari dan mentaatinya. Selanjutnya hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apakah tidak seorang dari kalian pergi ke masjid mempelajari, membaca ayat Al-Quran, hal itu lebih baik baginya daripada berkurban 2 ekor unta, dan 3 ayat lebih baik daripada berkurban 3 ekor unta, 4 ayat lebih baik daripada berkurban 4 ekor unta, dan seterusnya. Selanjutnya hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiadalah berkumpul suatu kaum dalam Baitullah atau masjid untuk membaca kitab Allah, mempelajarinya, melainkan pasti turun kepada mereka ketenangan yang diliputi rahmat, dikerumuni malaikat, diingat Allah di depan makhluk di sisinya. Kemudian hadis lain yang saya sampaikan adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah. Karena itu terimalah jamuan ini semampumu. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah yang kuat dan cahayanya sangat cemerlang sebagai obat yang berguna. Dia adalah pegangan bagi orang-orang yang berpegangan padanya, dan selanjutnya keselamatan. Al-Quran itu berupa keselamatan bagi orang-orang yang mengikutinya, dan tidak pernah menyimpang sehingga perlu dibengkokkan, tidak pernah bengkok sehingga perlu diluruskan, tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya, tidak pernah lapuk karena banyaknya orang yang menolaknya. Bacalah Al-Quran karena Allah akan memberimu pahala pada tiap-tiap huruf yang kamu baca sebanyak 10 hasanah, 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, mari di bulan Ramadan ini kita isi malam-malam kita, siang kita dengan membaca Al-Quran. Kami mengajak bagi kami sendiri maupun bagi teman-teman sekalian untuk mencoba sedikitnya kita, kalau memungkinkan, kita menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.